الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله رحمكم الله، kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib Masjid Raya yang dirahmati Allah, dan juga para penyimak, para pendengar live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga kita tetap dimantapkan iman kita sampai akhir hayat, sesuai dengan apa yang selalu kita dengarkan para khatib pada hari Jumat biasa menyampaikan, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Jadi haqqa tuqatih, ya, jangan tinggalkan dunia ini melainkan tetap dalam keadaan muslim. Ya. Sekarang banyak sekali godaan, ya, yang bisa menggelincirkan hati kita. Ya, banyak sekali ajaran-ajaran, ya, termasuk yang sedang kita hadapi di daerah Sulsel ini. Ya, ternyata mereka setelah ada pernyataan maklumat dari Majelis Ulama Indonesia yang kalau mereka tetap berkeyakinan dengan paham yang seperti yang ada di medsos, ya, itu bisa-bisa mereka tergolong ajaran yang dol, sesat, mudil, sesat dan menyesatkan. Jadi ini lebih berbahaya ini. Ada orang dal, cuma sesat saja, tapi dia tidak sebarkan ajarannya. Tapi ada sudah sesat, sebarkan lagi, cari pengikut sebanyak-banyaknya. Itu oleh ulama sedunia disebut sebagai dalun mudil, sesat dan menyesatkan, mencari pengikut, ya. Padahal kita setiap hari paling kurang, ya, 17 kali, ya, 17 dalam itu membaca Fatihah. Dalam Fatihah itu akan ada kita bermohon, ya, untuk kita dijauhkan, ya, dari al-maghdub alaihim dan ad-dallin. Ya. Kita mohon kepada Allah, perlu untuk belajar atau mendengarkan atau meminta fatwa. Ya. Lihat siapa kita, tempat kita bertanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Itu Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun.
tanyalah kepada yang ahlinya, ahli agama, ahli zikir, ahli Quran. Ya. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahuinya. Ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita ngikut-ngikut, ya. Sebab kita lihat sekarang ini gampang sekali kalau ada orang menyebarkan ajaran, orang tertarik, apalagi kalau umpamanya diiming-imingi dengan pemberian, ya. Orang bisa murtad, orang bisa jadi sesat, ya, karena dijanjikan kalau kamu masuk kamu akan dapat sekian, akan digaji sekian, ya. Ya. Jadi beda dengan di zaman Rasulullah SAW. Kalau orang sudah beriman, susah sekali keluarnya, ya. Mereka lebih baik mati daripada pindah agama, ya. Seperti juga pada zaman Islam berkuasa di Spanyol, yang dulunya namanya Andalusia. Tapi karena antar umat Islam kalau sudah jaya, sudah besar, bentrok antar samanya, terjadi perebutan kekuasaan. Masing-masing ingin jadi raja. Akhirnya muncullah mulukut tawaib, kerajaan-kerajaan kecil golongan, ya. Itu Islam kalau sudah terpecah belah begitu, sudah gampang diadu domba. Akhirnya setelah lebih 800 tahun di Spanyol, Islam bisa diusir, umat Islam bisa diusir dari daratan Spanyol, ya, dulu Andalusia. Ketika itu ada pilihan. Pertama, kamu pindah agama, murtad. Kalau tidak mau, tinggalkan daratan Spanyol, ya. Tapi kalau tidak mau pindah agama, tidak mau tinggalkan Spanyol, kalian akan dihukum mati, ya. Jadi yang punya kemampuan, punya dana, dia tinggalkan Spanyol, ya. Yang tidak punya kemampuan, ya, tidak mau juga beralih jadi murtad, nah itu mereka dihukum mati. Itu ada, kalau kita baca sejarah bagaimana itu, ada namanya itu pengadilan inkuisisi, ya. Ya. Jadi mereka kalau tidak mau, ya dibakar hidup-hidup, dikumpulkan di lapangan, ya. Ya. Malah ada dibikinkan, ya, pembakaran berbentuk sapi, nah, mereka dimasukkan di sana, jadi itu dibakar di bawah, ya. Tapi mereka rela, lebih baik mati, ya, dalam keimanan daripada hidup dalam kekafiran, ya. Ya, ini yang kita lihat sekarang sekarang negara barat sudah terbuka, ya, fanatik, ya, fanatik agama, dan juga mengharapkan orang lain untuk, ya, berbeda agama, itu sudah terbuka. Malah di Eropa sekarang, di barat sekarang sudah banyak yang tidak beragama, ya. Mereka melihat ajaran yang mereka anut selama ini banyak yang tidak cocok, ya, ajarannya tidak cocok dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ya. Itulah yang disebut sekarang ini sekularisme, ya. Ya. Mereka sudah pisahkan agama dari kehidupan, ya. Jadi agama katanya simpan saja di gereja. Ya, ini juga mungkin yang sudah di negara kita sudah ada yang menganut seperti itu. Kalau mau beragama di masjid saja, kalau di luar tinggalkan agama. Jadi
Jadi kalau di luar ya pergi nonton dangdut, nonton orang joget ya silakan ya. Mandi-mandi bisa telanjang ya. Nanti di masjid lagi baru kita beragama kembali. Ya, itu namanya sekuler, itu dipisahkan ya. Padahal dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan itu. Ya. Untung kita di Indonesia ini masih mayoritas Islam, masih banyak yang walaupun di luar berusaha bagaimana tetap menjalankan ajaran Islam. Termasuk dalam soal makan minum, ya. Itu sampai-sampai ada yang mempersoalkan, kenapa katanya diadakan itu sertifikasi halal, ya. Ya. Kenapa Majelis Ulama, ya termasuk Kementerian Agama sekarang mempersoalkan makanan dan minuman itu, sampai vaksin pun dipersoalkan, ya. Ya, diperiksa apakah ini halal atau tidak. Ya, kalau halal, kalau tidak halal ya tidak bisa dikonsumsi. Ya, ya ini masalah kita umat Islam memang beda dengan agama lain. Ya. Ada batas. Haza halal, haza haram. Ini halal, ini haram. Tapi sekarang ya, jadi sampai sekarang masih tetap itu harus, kalau kita mau membeli makanan yang akan kita konsumsi, kita periksa apakah ada sudah sertifikasi halalnya di situ, sudah diperiksa tidak ada zat-zat ya bahan-bahan yang haram. Sebab dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya siapa yang menyantap yang haram, ya pannaru aula biha, ya. Kalau yang masuk ke tubuhnya ini yang haram-haram, maka kata Rasulullah pannaru aula biha, maka pantas sekali dia dimasukkan ke neraka. Ya. Nah ini juga sekarang ya, kenapa bicara neraka? Karena Tuhan Maha Pengasih Penyayang. Ya betul, Tuhan Maha Pengasih Penyayang. Ya. Ya. Sampai-sampai dalam kehidupan bermasyarakat saja, itu di negara barat muncul gerakan yang namanya LGBT. Ya. Ini juga menjalar ke Indonesia. Ya. Jadi kita tidak heran, kita sering lihat ya yang dilaknat oleh Rasulullah, al-mutasyabbihin wal mutasyabbihat, ya, lelaki yang berpenampilan perempuan atau perempuan yang berpenampilan laki-laki, ya. Sudah dibacakan, sudah diceritakan bagaimana Allah menghukum umat Nabi Lut, ya, yang melakukan kegemaran berhubungan sesama jenis, ya. Tapi mereka mengatakan malah Nabi Lut itu orang gila, ya. Jadi sama saja sekarang kalau umpamanya ada kita bawakan Al-Quran ini, dianggap ini sudah ketinggalan zaman. Zamannya ya sekarang sudah bebas. Mereka berpegang pada hak asasi manusia. Ya, gara-gara itu coba kita nonton televisi, Pak. Sepertinya sekarang sudah yang aib-aib sudah dibongkar. Ini yang cerita apa ini? Ya, yang menantu berhubungan dengan mertuanya. Ya, ini anaknya sendiri, si istri ini menyebarkan bahwa ibuku berhubungan badan dengan suamiku. Ya. Ya. Ini kalau kita dalam ajaran Islam apa sampai sebegitu jauh ya? Kalau di zaman jahiliyah barangkali bisa, ya. Tapi ini ada ajaran agama. Ya.
Apa suami ini tidak tahu agama, atau si ibu juga yang tidak tahu agama lagi. Ini kita prihatin ya. Kemudian ada lagi yang saya lihat di Ponorogo. Mungkin bapak-bapak ya ada yang sempat baca. Itu banyaknya anak-anak yang masih SD dengan SMP yang sudah hamil di luar nikah. Ada ratusan. Lalu mereka minta ke ke KUA atau Kementerian Agama, minta dispensasi untuk bisa dinikahkan karena mereka belum cukup umur. Ya, undang-undang perkawinan kita kan nanti 19 tahun baru bisa kawin. Tapi ini baru 15 tahun, 16 tahun ya sudah hamil, malah ada yang sudah melahirkan. Jadi minta dipercepat saja kasih kawin. Ya itu di tahun 2022 katanya hampir 300-an itu yang minta dispensasi diizinkan untuk dinikahkannya. Orang tuanya juga ya mungkin menutup malu gitu. Malah Januari ini sudah ada 7 lagi. Ya mungkin bagi orang barat tidak masalah, tapi kita di negara yang mayoritas Islam rasanya malu kalau punya anak yang hamil. Kemudian kasus apa lagi yang ini yang heboh kita di Makassar ini ya. Penculikan kemudian dibunuh ya. Ini pengaruh apa ini? Pengaruh materi, mau dapat uang banyak ya harus membunuh ya. Padahal kita dengar ya cuma di Cina saja ada itu organ-organ tubuh yang dijual ya. Malah ini peringatan dari Kementerian Luar Negeri ya, diminta kepada warga Indonesia yang kalau ditawari pekerjaan dengan gaji tinggi hati-hati ya. Ya itu ke daerah mana itu, ke Kamboja itu antara lain itu ya. Ternyata setelah di sana bukan dipekerjakan dengan gaji tinggi, tapi disekap seperti budak, dipekerjakan. Kalau perempuan ya dijadikan mungkin pelacur ya. Tapi yang laki-laki disuruh mengoperasikan itu judi online ya. Jadi bagaimana mereka menipu orang Indonesia ya. Itu di Kamboja ya. Jadi hati-hati kalau ditawari gajimu 5 juta 1 bulan. Sedangkan ke negara Arab saja kita harus hati-hati, apalagi kalau negara-negara yang tidak jelas ya, macam Kamboja, Vietnam ya. Ya itu banyak agen-agennya itu. Ya. Jadi mereka operasikan itu judi jarak jauh. Nah inilah bahayanya sekarang kemajuan teknologi ya. Kalau orang tidak mengerti agama yang bahaya ya. Jadi pantaslah kalau kita kembali melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la ini ya. Fadzakir in nafa'atiz zikra ya. Fadzakir in nafa'atiz zikra ya. Ini oleh Muhammad Ali As-Sabuni ya, dia jelaskan fadzakir ya Muhammad bihadzal Qur'an haitsu tanfa'ul mau'izah wat tazkirah ya, ka qaulihi fadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id ya. Jadi beri peringatan ya. Jadi berdakwah, pengajian itu kita menjalankan perintah Allah. Nabi Muhammad diperintahkan ya. Sampaikan, beri ingat umatmu ya.
In nafa'atiz zikra, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Ya. Jadi bagaimana kalau umpamanya kita sudah diam melihat kerusakan, diam saja, tidak usah diceritakan. Ya. Jadi memang pekerjaan mubalik, pekerjaan ustaz, ya sebenarnya bukan pekerjaan mubalik dan ustaz. Ya, siapa saja yang mengetahui, kita juga, ya. Siapa saja, fal yuballighis syahid, ya. Jadi orang yang menyaksikan sampaikan kepada orang yang tidak hadir, ya. Nah, jadi itu kita lihat di medsos biasanya ada tausiah. Nah, di situ tolong share, ya, sebarkan, ya. Tapi hati-hati yang sebarkan, kalau yang hoax jangan disebarkan. Tapi kalau yang baik-baik, yang kita lihat dasarnya dari Al-Quran dan hadis, ya, ya kisah-kisah orang-orang saleh dahulu kala, ya kita siarkan supaya banyak yang mendapat manfaat, ya. Ya. Seperti ada yang berasal dari Iran cerita, ya, ada seorang ada seorang ilmuwan dari Iran, ya, ya. Jadi itu jalan-jalan di pasar, tiba-tiba dia melihat ada seorang ibu, ya. Ilmuwan ini katanya seorang profesor, ya. Dia lihat ada seorang ibu yang berada di penjual daging, tapi dia tidak punya uang untuk membeli daging itu. Dan apa yang dia lihat, dia minta kalau sudah dikuliti itu daging, dia minta tulangnya, ya. Nah, ini seorang akademisi ini, ya, katanya seorang profesor itu, ya, itu bertanya, heran dia, untuk apa ini tulang, ya, ya. Wahai Pak Profesor, katanya, saya ini seorang ibu, punya 6 anak di rumah. Saya sudah beberapa bulan ini kami tidak bisa makan daging karena tidak punya uang. Jadi ini tulang, ya, ini saya bawa ke rumah dimasak supaya anak-anak saya bisa menikmati itu, ya. Nah, lalu sang profesor bertanya kepada ibu, ya kalau begitu nanti saya belikan, berapa Anda butuhkan? Katanya 1/2 kilo saja. Nah, dia bilang tidak, nanti saya akan kasih 2 kilo. Dan kemudian dia katakan kepada penjual daging ini, kasih setiap hari ibu ini 2 kilo daging, ya, setiap hari, ya. Kalau dia datang kasih, ya, ya. Kemudian dalam cerita itu, yaitu disebutkan bahwa sang profesor ini punya penyakit jantung, ya. Dia akan dioperasi. Mulanya dia tidak mau dioperasi, tapi anak-anaknya bilang harus, kalau tidak, itu fatal, ya. Ya, berangkatlah dia dari Iran tuh kemana? Ke Amerika, itu operasi. Ya, sebelumnya diperiksa dulu, ya. Lalu dokter keheranan, kenapa? Katanya dulu ada penyakit jantungmu ini sudah perlu dioperasi, tapi kenapa sudah sembuh total ini, ya. Jadi heran dokter di sana. Dia bilang saya sudah berdagang dengan Allah. Ya, dia ceritakan itu, ya. Nah, jadi kalau cerita-cerita begini itu itu bermanfaat, kan? Banyak yang cerita-cerita yang seperti itu yang kadang-kala kita lupakan, ya. Hanya dia bersedekah 2 kilo daging setiap hari sepanjang hari, ya,
itu bisa menyebabkan penyakitnya sembuh. Ya. 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 Jadi jadi banyak cerita-cerita yang seperti itu juga ya. Ya. Jadi fazakir in nafa'atiz zikra ya. Jadi beri peringatanlah wahai ya Rasulullah ya Muhammad bihazal Quran dengan menggunakan Al-Quran ini ya. Jadi bukan beri peringatan dengan kata-kata umpamanya manusia-manusia yang kafir ya. Ya sekarang kan banyak juga orang hebat bicara tapi ya menentang Al-Quran. Haitsu tanfa'ul mau'izah wat tazkirah. Di mana nasihat dan peringatan itu akan bermanfaat ya. Seperti juga dalam firman Allah di surat Qaf, fadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'idi. Beri peringatanlah dengan Al-Quran siapa yang takut ancaman ya. Jadi yang diberi peringatan orang yang takut ancaman Allah, ancaman neraka ya. Sebab kalau orang yang tidak takut, ada dalam surat Al-Baqarah firman Allah apa, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, ada tuh. Orang kafir itu sama saja. Diberi peringatan atau tidak mau percaya. Ya. Jadi kalau ada orang sudah tahu itu Quran tidak mau percaya itu oleh Al-Quran disebut seorang kafir. Ya. Jadi apakah kita di Indonesia banyak yang seperti itu ya? Kita sendiri yang bisa lihat. Quran bilang begini, dia bilang wah itu Quran sudah ketinggalan zaman. Ya. Quran bilang jangan berzina, dia berzina. Ya. Malah sekarang apa ya? Ada ya itu namanya apa? Prostitusi online. Ada juga malah ini bahayanya ya. Medsos ini kalau tidak hati-hati anak-anak. Ada juga berpacaran bisa dia tawarkan ada bayarannya mau berpacaran ya. Ya, jadi ada perempuan menawarkan diri untuk dipacari umpamanya 1 hari berapa bayarannya. Ya, ada. Kan ada anak muda malu-malu kalau tidak punya pacar tuh deh bilang bisa sewa ya. Ya. Maksudnya dibawa jalan-jalan makan minum ya. Ya. Tapi kalau mau dicium lain lagi bayarannya. Ya. Ya ini semacam hostess lah kalau begitu. Jadi anak-anak muda kita sebenarnya sudah banyak yang tidak tahu agama lagi ya, tidak mengerti. Ya. Ya. Sampai-sampai ada penulis ya di Mesir itu mengatakan orang di zaman jahiliyah membunuh anak perempuannya karena takut kalau besar bisa membawa malu untuk orang tua. Ya. Jadi katanya lebih selamat anak-anak perempuan di zaman jahiliyah karena tidak sampai rusak akhlaknya sudah dibunuh oleh orang tuanya. Tapi kita sekarang sampai besar tapi akhlaknya yang dibunuh. Coba bayangkan ada anak-anak sampai membunuh orang tuanya. Ya. Ya. Karena tidak diajari agama atau tidak dipahamkan kepada mereka bagaimana ajaran agama, akhirnya mereka ikut pergaulan bebas ini. Ya. Ini yang kita takutkan ya. Jadi fazakir in nafa'atiz zikra. Ya. Ya. Dari ayat ini Ibnu Katsir ya, seorang mufassir ya, wa min hahuna yu'khadhu al-adab fi nashril ilm fala yadauhu inda ghairi ahli ya. Dari sini katanya yukhazul adab, ada adab, ada etika untuk berdakwah itu ya, dalam menyebarkan ilmu karena bil Quran. Jadi yang kita sampaikan itu Al-Quran. Jangan sampai ada orang yang ya itu kadangkala di medsos itu apa yang namanya buzzer itu ya. Ya. Bicara juga agama, sebenarnya mereka tidak punya latar belakang agama. Ya.
sedikit melecehkan, ya. Ada kiai bicara begini dilecehkan lagi. Wah. Nah, ini fala yadauhu inda ghairi ahli. Jadi jangan diberikan kepada yang bukan ahlinya. Ya. Janganlah dia artis, penyanyi, sudah jadi pendakwah juga misalnya, ya. Ya. Kama qala Ali radhiyallahu anhu, ma anta bi muhadditsi qauman hadisan la tablughuhu uquluhum. Ya. Jadi Imam Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, jangan kamu menyampaikan, ya, kepada umat, ya, apa yang tidak masuk di akal mereka, tidak sampai di akal mereka. Maksudnya pendakwah itu jangan bicaranya terlalu tinggi, ya. Ya, seperti sekarang banyak bicara Al-Quran tapi dia belok-belokkan, ya. Ya, dia hati-hati. Jadi kita, apakah dia kait-kaitkan dengan pendapat orang Barat, ya, begini, bahwa yang dimaksud agama itu adalah, ya, membawa keselamatan. Karena itu katanya semua agama sama, ya, semua tujuannya sama, ya. Kan ada yang mengatakan begitu, ya. Sama semua agama katanya, semua menyembah Allah katanya. Kristen menyembah Allah, Buddha menyembah Allah, ya. Majusi menyembah Allah, ya. Ini dari mana dasarnya itu? Jadi kalau begitu orang jahiliyah juga menyembah Allah. Ya betul, orang jahiliyah menyembah Allah, tapi mereka pakai perantara, patung-patung. Itu mereka bilang, ya. Jadi ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak sembah, kami sembah itu berhala-berhala sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Jadi katanya jadi perantara, ya. Ya, sama juga sekarang ini, ya. Katanya kalau mau menyembah itu, ya, tidak bisa kalau kita tidak suci katanya, ya. Tidak suci karena kita makan daging, ya. Ini dia bilang orang makan daging itu tidak suci, karena daging itu pasti ada darahnya. Darah diharamkan oleh Allah. Betul, darah diharamkan, tapi darah yang bagaimana? Ya, umpamanya kita potong sapi, darahnya kita tampung, pada itu yang dilarang. Tapi kalau darah yang ada di daging ini sampai aja, walaupun setetes katanya sudah merusak. Kalau begitu dia ikut siapa? Nabi Muhammad kan makan daging, makan kambing, ya. Jadi hati-hati, ya. Sebab kalau kita menyampaikan sesuatu yang di luar kemampuan akal, ya, di luar kemampuan jemaah, ya, itu menjadi fitnah, ya. Hadisun nasa bima ya'rifun. Ya, berbicaralah kepada orang dengan apa yang dia ketahui, ya. Bima ya'rifun. Atuhibbuna ayyukazziballaha wa rasulah, ya. Jadi kalau bicaranya itu terlalu berbau filsafat misalnya, ya, itu bisa-bisa kata Ali bin Abi Thalib, apa kamu ingin supaya orang itu mendustakan Allah dan Rasulnya? Ya, karena dia tidak paham, ya. Itu seperti ini ajaran bab kesucian itu, ya, bikin orang tidak paham. Akhirnya dia bilang, wah, karena kita tidak suci, tidak usah sembahyang, tidak usah salat. Ya, malah dia bilang salat itu katanya cuma ingat, ya. Kalau kita sudah ingat, tidak perlu lagi salat, ya. Betul kan? Aqimis salata li zikri, tapi dirikan salat untuk mengingatku, ya. Kalau tidak usah salat, kita jalan-jalan saja ingat Tuhan, yang katanya sudah gitu, ya. Sayadzakkaru may yakhsha, ya. Sayadzakkaru may yakhsha, nanti akan mengingat. Yang ingat ini peringatan adalah orang yang yakhsha, orang yang takut kepada Allah, ya. Sayan tapi bahasa zikra
wal mau'izah man yakhafullah ta'ala. Ya. Jadi hanya orang yang takut kepada Allah yang ingat, ya, maksudnya ingat azab Allah, ya, ingat azabnya Allah, ya. Tapi wa yatajannabuhal ashqa. Ashqa itu bentuk apa kalau bahasa Inggris superlatif, ya. Syaqi, celaka. Ashqa ashqa lebih celaka, paling celaka. Nah, jadi seperti umpamanya alim amat alim, celaka amat celaka. Yatajannabuhal ashqa, dijauhi, ya. Jadi orang yang tidak mau mendengar Al-Quran ini disebut ashqa, orang paling sial, paling celaka, ya. Yarfuduha wa yabtaidu an qabil mau'izah al-kafir al-mubalik bisyaqawah, ya. Jadi peringatan ini akan ditolak, akan dijauhi, ya, oleh orang yang sangat kafir, sangat celaka. Al-kafir bil al-mubalik bisyaqawah alladhi yaslan naral kubra, ya. Alladhi yaslan naral kubra, yang akan masuk ke neraka al-kubra. Itu bentuk apa? Kalau akbar, ya, kabir besar, ya, al-kubra sangat besar, ya. Jadi dia akan masuk ke dalam neraka al-kubra, neraka yang amat besar, ya. Ya. Yang dimaksud neraka kubra adalah nar jahannam, neraka jahannam al-azimah al-fazi'ah, ya. Kata Hasan al-Bishri, ya, an-narul kubra narul akhirah was-sughra narud dunya. Jadi api itu ada dua katanya, ya. Jadi api itu ada an-narul kubra, neraka yang terbesar, yaitu api neraka di akhirat. Dan ada yang sugra, an-narus sugra, api kecil, yaitu api yang di dunia, ya. Jadi narus sugra, api di dunia, ya, api dunia ini yang banyak membakar ini. Kita lihat hampir setiap hari itu ada kebakaran, ya. Ya. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Ya, orang kafir ini tidak akan mati dan tidak hidup, ya. Maksudnya la yamutu payastari. So kalau mati kan enak. La yamut, dia tidak mati. Kalau dia mati, ya tidak ada tuntutan. Ya. Di akhirat nanti orang kafir itu mohon, ya laitani kuntu turaba, seandainya saja di tanah saja saya tidak akan rasakan siksaan. Wala yahya al-hayat at-tayyibah al-karimah bal huwa daim fil adab wasyaqa, dan juga tidak hidup yang enak, ya. Ya. Jadi maksudnya karena tetap hidup, ya, tapi hidupnya dianggap tidak baik karena minumannya air mendidih, nanah, makanannya kayu beracun, ya, kayu-kayu berduri, ya, ya. Jadi ini disebut la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan tidak hidup, ya. Ya. Qad aflaha man tazakka, qad faza man tahhara nafsahu bil iman. Beruntunglah orang yang membersucikan dirinya dengan iman, ya. Jadi tahhar, mensucikan diri dengan beriman. Wa akhlasa amalahu lirrahman, dan mengikhlaskan amalannya kepada Allah. Jadi kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Ya. Wa zakara asma rabbih fa shalla. Ya. Ini disebut selalu ingat nama Tuhan dan melaksanakan salat. Jadi ada fasalla. Jadi ini bantahan kita kepada orang mengatakan ya cukup tidak usah salat, tapi ini ada ayat wa zakara asma rabbih fa shalla, dia salat, ya. Ya. Jadi zakara azmata rabbih wa jalali fa shalla khusyu'an wa imtisalan li amrih, ya. Lalu dia salat secara khusyuk dan menjalankan perintahnya.
bal tu'sirunal hayatad dunya. Ya. Tapi walaupun ada peringatan, ini beralih kepada kita semua. Kamu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya. Isinya bal tufaddiluna ayuhan nas hazil hayat al-faniyah. Tapi engkau wahai manusia lebih mempedulikan, lebih mementingkan kehidupan dunia yang fana dibandingkan kehidupan akhirat yang baka, yang kekal. Lalu kamu sibuk dunia, lupakan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya. Ya. Jadi sini ada pertanyaan. Fa kaifa yu'atsiru 'aqilun ma yafna 'ala ma yabqa? Mengapa orang yang berakal lebih mempedulikan sesuatu yang akan lenyap? Dunia ini seakan lenyap. Kenapa dia lebih pentingkan daripada sesuatu yang lebih kekal? Ya. Kenapa lebih bekerja keras untuk negeri yang menipu ini, yaitu dunia, dan meninggalkan negeri akhirat? Ya. Ibnu Mas'ud, ini sahabat Nabi ya. Ketika membaca ayat ini dia bertanya kepada teman-temannya, atadruna lima asarnal hayatad dunya 'alal akhirah? Apa kamu semua tahu kenapa kita lebih suka dunia dari akhirat? Ya. Kenapa? Apa alasannya? Qalu la, ini sahabat tidak ada yang tahu. Kami tidak tahu jawabannya. Ibnu Mas'ud mengatakan, li'anna dunya uhdirat wa ujilat lana bi ta'amiha wa syarabiha wa nisaiha wa lazzatiha wa bahjatiha. Karena dunia diperlihatkan kepada kita, dipercepat, kita lihat semua ya. Ya, tak makanan yang enak-enak, minuman, wanita-wanita yang cantik diperlihatkan, ini artis-artis ya. Ya, kita lihat walazatiha, keenakan hidup di dunia, bahjatiha, ya glamornya ini dunia. Wa innal akhirah guyyibat wa zuwirat anna. Sedangkan akhirat tidak diperlihatkan kepada kita. Andai kita diperlihatkan, wah barangkali kita berlomba-lomba juga itu. Ya, zuwirat, dia tertutup. Ya. Ya. Fa ahbabnal ajil. Maka kita suka yang cepat, yang instan, yang ada sekarang ya. Berlomba-lomba orang biar membunuh orang ya. Ya seperti Sambo itu ya. Yang penting dia dapat di dunia. Wa taraknal ajil. Kita tinggalkan yang ya memang lambat di akhirat itu. Ya. Inna hadza la fis suhufil ula. Ya, peringatan seperti ini sudah ada di suhuf terdahulu. Suhuf Ibrahim wa Musa. Nah, ini ada penjelasan. Suhuf Musa gairu Taurat. Suhufnya Nabi Musa itu bukan Taurat. Ya. Jadi ada Taurat, ada suhuf. Ya. Waqad warada annahu utiya asyara suhuf wa kanat kulluha ibarat. Nah, katanya Nabi Musa ini diberikan 12 suhuf ya. Ya, ada 10 suhuf. Semuanya adalah berisi peringatan. Ya. Kala Abu Zar. Ya. Abu Zar bertanya kepada Rasulullah tentang suhuf Musa. Apa isinya? Itu berisi peringatan. Ajibtu liman aikanal maut kaifa yafrah. Saya heran kenapa orang ya yakin ya. Saya heran kepada orang yang percaya bahwa mati itu ada, tapi kenapa masih bisa bersenang-senang? Ajibtu liman aikana bin nar kaifa yadhhab. Saya heran kepada orang yang yakin ada api neraka, tetapi kenapa masih bisa tertawa? Ajibtu liman ra'ad dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatmain. Saya heran kepada orang yang melihat dunia dan pergolakan yang ada di dalam dunia ini. Kaifa yatmain, mengapa dia masih senang-senang saja, tenang-tenang saja di dunia ini? Ajibtu liman aikana bil qadar
summa yansa. Saya heran juga kepada orang yang yakin ada qadar tapi dia masih biasa-biasa saja. Adibtu liman aikana bil hisab summa la ya'mal. Saya heran kepada orang yang yakin bahwa ada pengadilan akhirat tapi mereka tidak mau beramal. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mendapat pelajaran dari surat Al-A'la ini dan bagaimana kita berusaha ya untuk tetap bertasbih pada Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.